Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Zakwan Zulkarnain, NPM 20111000372, Prodi PGMI, kelas di semester 3. Anak-anak, di pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, apa aja sih upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Yuk, mari kita simak baik-baik ya. Upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan di bidang agama. Di bidang agama ini ada dua yang beliau lakukan. Yang pertama, membangun masjid, dan yang kedua, mengajarkan agama. Yang pertama, membangun masjid. Nabi Muhammad SAW membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat, dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi SAW pertama di Madinah adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib adalah untuk berdakwah. Untuk itu, sesampainya di Yastrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, pembinaan bidang sosial. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu tempat. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. Yang keempat, melibatkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam membangun masjid. Lalu, pembinaan bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian, pembinaan di bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya diantaranya: 1. Mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. 3. Saling menasehati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keenam, penduduk Madinah wajib dilindungi baik yang tinggal di kota Madinah ataupun di luar. Selanjutnya, untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah SAW juga telah menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dengan upaya dan kebijakannya, Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakatnya taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju.